Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada, kasih karunia Tuhan kiranya melimpah dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan berita-berita yang dimuat di media sosial, di berita-berita online atau juga mungkin media cetak, saudara, banyak berita yang dimuat itu bisa membuat orang jadi takut. Orang membaca menjadi khawatir, ada juga yang menjadi pesimis, was-was. Seringkali media-media tersebut memberitakan hal-hal yang bisa menurunkan imun seseorang ya. Kadang memberitakan tentang hal-hal yang berbahaya, menakutkan. Orang jadi miris membaca berita itu. Saudara, itu bisa membuat imun seseorang menjadi lemah karena khawatir, takut ya. Kalau imunnya lemah ya mudah sakit ya. Saudara, sepertinya kita diperhadapkan pada berita kesukaran, berita yang mencemaskan. Tanpa kita sadari, ketika kita sering mengkonsumsi berita-berita yang tidak baik seperti itu, berita-berita yang membuat takut, berita-berita yang membuat cemas, itu seperti orang itu sebenarnya memasukkan racun di dalamnya. Saudara, sehebat-hebatnya orang, walaupun dia sering mengkonsumsi vitamin, makan makanan bergizi, dia rajin olahraga, dia menjaga kesehatan, tapi kalau setiap hari disuntikkan racun dalam tubuhnya dalam dosis yang kecil, ya lama-kelamaan akan mempengaruhi tubuhnya. Kalau setiap hari disuntikkan racun dalam dosis yang kecil, maka sebenarnya itu sepertinya hanya kematian itu hanya menunggu waktu. Potensi kematian karena keracunan itu pasti dapat ia alami. Finish. Nah, demikianlah orang yang sering mengkonsumsi berita-berita yang tidak sehat. Sebenarnya itu bukan diri sendiri. Nah, orang itu bisa hidup khawatir, ketakutan, was-was, seringkali menakutkan atau takut terhadap apa yang ia baca. Walaupun sebenarnya seringkali survei menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan itu tidak jadi, tapi itu sudah membuat racun di dalam tubuhnya, membuat kehilangan sukacita. Jadi itu satu kerugian besar. Maka sebenarnya tidak banyak faedahnya, tidak ada faedahnya mungkin mengkonsumsi berita-berita yang membuat takut, berita-berita yang memicu kemarahan, atau dalam arti memancing emosi kita, berita-berita yang membuat kita was-was. Kalau pada ujung-ujungnya nanti membuat kita jadi khawatir, jadi takut. Nah, kalau sudah khawatir, sudah takut, jelas mengurangi atau mengambil yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Saya percaya semua orang pasti pengen bahagia, dapat menikmati hidup, apalagi dalam masa yang sulit, keadaan seperti ini tentu orang ingin bahagia. Dan Alkitab pun sebenarnya sudah menulis kata bahagia sangat banyak. Kata berbahagialah itu sendiri di dalam lembaga Alkitab Indonesia itu ditulis kira-kira ada 80 kali kata 80 kali. Itu belum termasuk kata bahagia atau berbahagia atau kebahagiaan. Jadi kata bahagia dalam Alkitab itu ratusan kali, saudara. Nah, dari fakta ini sebenarnya Tuhan itu sudah merancang bahwa setiap hari Tuhan sudah sediakan yang namanya kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Jadi kalau ada mengatakan jangan lupa bahagia, ya tidak salah. Karena apa? Alkitab sudah menyediakan kebahagiaan. Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan.
Maka di situ dikatakan berbahagialah karena memang sudah sediakan. Jadi kalau orang nulis atau meme berkata jangan lupa bahagia, ya karena memang sudah sediakan Tuhan. Kalau sudah disediakan, mari kita ambil, mari kita nikmati kebahagiaan hidup kita. Sebab di dalam Kristus kebahagiaan itu sudah disediakan bagi kita. Itu tidak bergantung pada dunia atau keadaan. Bagaimana kita mengambil dan menerima bahagia yang Tuhan sediakan itu? Mari kita akan belajar tentang kebenaran hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya harapkan saudara bisa membuka juga Alkitab saudara, mungkin Alkitab yang dicetak, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saudara mungkin membawa handphone, silakan baca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Saudara, dikatakan di sini takut akan Tuhan dan suka perintahnya. Berbahagialah siapa? Yaitu orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada perintahnya. Kita sering mendengar kata berbahagialah itu juga punya makna diberkati. Kata berbahagialah di sini ditulis dengan kata Esher dalam bahasa Ibrani. Di dalam Septuaginta kata Esher ini diterjemahkan dengan kata Makarios, dan kita sudah sering mendengar artinya diberkati. Di samping kata Makarios juga ada kata berbahagialah, itu eulogio. Sebenarnya kata bahagia itu di bahasa Yunani bukan hanya Makarios, itu hanya salah satu saja. Ada eulogio, ada makario ya. Dan kata Esher dalam kata berbahagialah ini itu diterjemahkan dalam Septuaginta dengan kata Makarios, diberkatilah. Saudara, kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan berkehendak memberkati kita. Kebahagiaan, berkat itu sudah Tuhan sediakan pada kita. Kalau dikatakan berbahagialah, diberkatilah. Nah, di sini Tuhan memerintahkan berbahagialah. Kata yang diakhiri dengan kata Allah, seringkali kita mendengar itu kalimat perintah. Makanlah, minumlah, pergilah. Diperintahkan untuk sesuatu, dan kita diperintahkan di sini berbahagialah. Saya percaya ketika Tuhan memerintahkan kepada kita berbahagialah, maka itu perintah yang relevan, saudara. Kita manusia ketika memerintahkan anak kita melakukan sesuatu itu pun selalu relevan. Anak kita yang usianya mungkin 10 tahun, kita akan berikan satu perintah yang mana dia mampu melakukan dan tidak membahayakan. Apalagi Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan tahu bahwa sebenarnya di dalam Dia kita bisa mengerjakan. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan satu perintah, maka perintah itu Tuhan tahu itu bukan perintah yang muluk-muluk, yang tidak mungkin kita dapat melakukan, tapi itu yang relevan. Nah, kalau dikatakan berbahagialah, maka sama seperti perintah yang lain, persembahkanlah. Sama seperti perintah yang lain, muliakanlah, pujilah Tuhan. Dikatakan di sini berbahagialah, maka itu relevan. Maka itu adalah sesuatu yang tidak muluk-muluk, itu sesuatu yang wajar. Kalau Tuhan memerintahkan berbahagialah, maka sebenarnya kebahagiaan itu sudah disediakan Tuhan bagi orang percaya. Bukan hanya disediakan, tapi Tuhan memberikan kepada orang percaya. Maka Tuhan perintahkan berbahagialah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sudah diberikan bagi kita orang percaya. Nah,
Di sini saya akan tambahkan satu makna dari kata Asher yang diterjemahkan dengan berbahagialah dan di bahasa Yunani ditulis dengan makarios tadi. Kata Asher itu berasal dari kata Ashar yang punya pengertian make progress. Saudara, kebahagiaan itu bukan seperti sesuatu yang diberikan sekali cukup selesai, atau gambaran orang memberikan satu karung ya sudah itu bagianmu. Tapi bahagia dalam pengertian Alkitab itu adalah suatu proses. Semakin kita terus berjalan di dalam Tuhan, maka kebahagiaan itu akan semakin Tuhan tambahkan dan akan nampak kualitas di dalam hidup kita. Ada seseorang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, yang hidup tahun 1700-an, saudara. Dia seorang pengacara yang sangat terkenal, di samping juga seorang pengusaha yang sukses, dengan dikaruniai seorang istri yang sangat baik dan 4 anak yang sangat lucu, sangat menggemaskan, sehat. Tapi satu kali anaknya yang laki, dia punya 4 anak, 3 perempuan, 1 anak laki. Anak yang laki ini kena demam berdarah dan akhirnya meninggal, saudara. Maka hanya tinggal 3 anak perempuan. Tidak lama setelah itu dia punya perusahaan dan terjadi kebakaran besar di kota itu, perusahaannya habis. Istrinya berkata, suamiku, Tuhan belum lama mengambil anak kita yang sulung. Kenapa sekarang Tuhan mengambil harta kita? Tapi orang ini berkata, itu Tuhan tidak mengambil, karena semuanya adalah miliknya. Nah, satu kali orang ini diajak untuk pelayanan di Irlandia oleh seorang penginjil besar pada waktu, karena dia itu bersahabat dan orang ini sangat aktif dalam pelayanan. Kemudian ketika dia sedang mempersiapkan tiket kapal, mendadak ada seseorang yang perlu bantuan hukum karena dia seorang pengacara. Maka dia mengatakan pada istrinya, engkau berangkatlah dulu dengan 3 anak kita. Setelah kasus ini selesai di pengadilan, aku akan menyusul. Akhirnya istrinya dan 3 anaknya berangkat naik kapal menuju Le Havre, saudara. Tapi apa yang terjadi di Laut Atlantik, kapal itu diterjang ombak dan Tuhan mengambil 3 anaknya perempuan. Istrinya selamat sampai di Eropa. Orang ini begitu diberitahu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kasus pengadilan yang dia bela, dia menang. Akhirnya dia berangkat ke Eropa naik kapal. Nah, yang menarik, di tengah samudera di mana kapal yang membawa keluarganya itu tenggelam dan 3 anaknya tewas, kapten kapal berkata kepada orang ini, Tuan, tahukah kamu, disinilah kapal yang ditumpangi 3 anakmu tenggelam. Di dasar laut inilah jasad anakmu ada. Saudara, kita bisa bayangkan seorang bapak ketika diberitahu disinilah anakmu, jasad anakmu ada dan tidak bisa diambil. Saudara, itu tahun 1700-an, teknologi belum canggih seperti sekarang. Orang ini tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia mengucapkan satu syair yang begitu luar biasa. Dan saat itu mengatakan, selamatlah, selamatkan jiwaku, it's well my soul. Dan akhirnya perjalananlah mereka sampai ke Eropa, disambut seorang penginjil yang boleh kata penginjil besar pada masa itu, yaitu Dr. W.L. Moody. Ketika bertemu dengan orang ini, Dr. Moody, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan begitu luar biasa, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya peluk orang ini dan mereka menangis. Justru Dr. Moody dikuatkan oleh orang yang 3 anaknya dan anak yang pertama sudah meninggal duluan tadi. Akhirnya mereka melayani.
Mereka melayani dalam satu KKR besar. Dan istrinya berkata, Tuhan, kenapa mengambil semua yang kita miliki? Dia menjawab, berkata kepada istrinya, Tuhan tidak pernah mengambil karena semua miliknya. Dia selalu memberikan kita kebahagiaan. Orang ini kehilangan perusahaannya, dia kehilangan keempat anaknya, tapi dia berkata kebahagiaan itu tidak pernah Tuhan ambil. Dan akhirnya orang ini tinggalkan profesinya sebagai seorang pengacara besar pada masa itu, dengan termasuk sebagai pengacara bayaran tertinggi. Dan dia kemudian menjadi seorang penginjil. Dia pergi ke Israel dan dia menjadi seorang penginjil di Israel sampai dia meninggal tahun 1800-an. Orang ini adalah Horatio Spafford yang kemudian menulis sebuah pujian tadi, selamatlah, selamatlah jiwaku. Dia berkata Tuhan tidak pernah mengambil kebahagiaan, tapi dia sediakan. Faktanya keempat anaknya meninggal, perusahaannya habis terbakar. Orang mengatakan kasihan, semuanya habis, tapi dia katakan Tuhan memberikan sesuatu yang besar bagi kita. Nah, sampai kemudian dia meninggal sebagai seorang hamba Tuhan bersama dengan istrinya. Dia setia melayani di Yerusalem. Dan dia berkata, kalau aku nanti meninggal jangan bawa kembali aku ke Amerika. Biarkanlah aku dikubur di sini, di tanah perjanjian. Horatio Spafford. Saudara, ketika Tuhan berkata berbahagialah, orang yang di dalam Tuhan tahu bahwa kebahagiaan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi kebahagiaan itu adalah make progress. Artinya apa? Satu proses. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan mengambil yang namanya kebahagiaan. Horatio Spafford, dia berkata kepada istrinya, istriku, Tuhan tidak mengambil karena memang itu miliknya Tuhan. Keempat anak kita, perusahaan kita itu miliknya. Dan dia tidak pernah mengambil kebahagiaan yang dia berikan bagi kita. Kebahagiaan adalah satu proses. Ketika kita terus berjalan bersama Kristus, di situ kita sedang berjalan dalam kebahagiaan. Apapun yang terjadi di dunia tidak akan dapat mengambil kebahagiaan itu. Ketika dia ada di tengah laut, di mana ketiga anaknya itu ada di dalam laut itu, yang keluar bukan Tuhan mengapa engkau izinkan terjadi, Tuhan mengapa begini, tapi justru satu kata yang kemudian menjadi satu pujian yang dinyanyikan banyak gereja Tuhan sampai hari ini, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yang kedua, Asher juga punya arti, konteksnya itu to go straight, walk go on, terus berjalan di jalan yang lurus. Kebahagiaan itu akan terus bertambah ketika kita terus berjalan di jalan yang benar. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, kebahagiaan tidak akan ada dalam hidup kita. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketika orang hidup dalam pimpinan Tuhan, di jalan Tuhan. Orang yang demikian akan diberkati dalam sepanjang hidupnya. Nah, saudara, mari kita lihat buktinya di sini. Hubungannya dengan terus berjalan di jalan Tuhan. Pemazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan dan suka perintahnya. Orang yang berjalan di jalan Tuhan, maka orang itu adalah orang yang berjalan di jalan Tuhan. Orang yang berjalan di jalan Tuhan, dia akan takut pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan. Nah, kita akan lihat satu persatu makna ini. Takut akan Tuhan. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, ia akan diberkatilah, akan diberkati, akan berbahagia dalam perjalanan hidupnya. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan akan selalu ditambah-tambahkan Tuhan dalam hidupnya. Apa makna takut di sini? Kata takut itu dalam kamus bahasa Indonesia itu punya makna yang pertama, sesuatu yang harus dihindari. Sebagai contoh, saudara, salah satu berita yang akhir-akhir ini berkembang atau muncul itu adalah soal Afghanistan. Nah, ketika terjadi gejolak di Afghanistan ini, maka
Terjadi pula gelombang besar pengungsi pergi ke berbagai negara minta suaka politik. Kenapa mereka mengungsi? Karena takut. Ya, dengan Taliban berkuasa, maka ditakutkan nanti mereka akan membatasi, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan dan sebagainya. Dan daerah itu boleh dikatakan menjadi daerah yang rawan. Maka penduduk Afghanistan menghindari daerahnya dan mereka tinggalkan itu untuk mengungsi. Jadi ini artinya takut sesuatu yang berbahaya dan mengerikan sehingga harus dihindari. Jelas semua orang gak suka yang namanya daerah konflik, perang, angkat senjata, karena resikonya kehilangan nyawa. Inilah arti dari takut yang artinya merasa gentar atau ngeri pada sesuatu yang dianggapnya mendatangkan bencana. Takut yang seperti ini pasti hindari. Orang gak suka tinggal di daerah-daerah seperti itu, dihindari. Maka timbullah yang namanya gelombang pengungsi pergi ke beberapa daerah di sekitarnya. Ada yang akan pergi ke Turki, tapi pemerintah Turki kemudian membangun tembok menutup sehingga tidak bisa masuk ya. Tapi ada juga yang pergi ke Eropa, ada pergi yang masuk ke daerah sekitarnya, ada juga yang sampai ke Amerika Latin, ada yang juga sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka takut, mereka menghindari satu keadaan di mana mereka di daerah itu merasa gentar atau ngeri. Inilah takut yang terjadi dalam arti negatif yang akhirnya dihindari. Arti takut yang kedua itu adalah takwa, merasa segan. Ini takut dalam arti positif. Takut yang kedua ini justru mendorong orang untuk hidup semakin mendekat. Nah, inilah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Takut akan Tuhan yang akhirnya membuat kita punya kerinduan pada Tuhan. Ketakutan yang justru membuat kita ini punya hasrat untuk mendekat pada Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, menjadi anaknya, mengembangkan takut akan Tuhan, yaitu ada passion, ada hasrat, ada gairah untuk mendekat pada Tuhan. Pemazmur mengungkapkan hasratnya itu seperti rusa merindukan air, seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku rindu akan Engkau. Seekor rusa yang begitu merindukan air, dia akan berlari menerjang yang namanya tantangan. Walaupun rusa ini sebenarnya kecepatan larinya masih kalah dengan cetah. Kecepatan lari seekor rusa itu diperkirakan 80 km per jam. Ya, cukup kencang sebenarnya. Tapi dia masih kalah sama cetah yang kecepatannya bisa 100 km per jam. Singa itu kecepatannya 90 km per jam. Jadi rusa masih kalah. Dia kalah cepat tapi berani menerobos. Kenapa? Karena merindukan air. Hasrat yang begitu kuat untuk mendapatkan air, berani menerobos tantangan. Bagaimana nanti kalau ketemu dengan cetah, ketemu dengan singa? Ya dia akan berlari. Kan dia kalah cepat, selisihnya 10-20 km per jam. Maka rusa ini akan berlari siksak. Kalau dia lari lurus ya ketangkep sama singa, dimakan. Maka dia larinya siksak. Dengan lari siksak seperti itu, dengan muter-muter, singa dan cetah akan cepat lelah. Sebab kedua binatang ini walaupun dia punya kecepatan lari yang paling cepat dari semua binatang, perbedaannya adalah cetah dan singa ini tidak bisa bertahan lama dalam berlari dibandingkan dengan rusa atau kijang. Kalau dia berlari bisa kuat lama. Maka dengan dibuat siksak muter-muter gitu, singa dan cetah ini kelelahan. Akhirnya rusa bisa lepas untuk mendapatkan air. Sensor dalam mulut
atau hidung rusa itu bisa menangkap sumber air dengan jarak 3 km dari tempat dia berdiri. Nah, padahal rusa itu seringkali kemanapun pergi diikuti oleh singa, oleh harimau, cetah, macan kumbang dan sebagainya, predator-predatornya. Tapi karena hasrat yang kuat akan air, maka berani menerjang. Itulah yang artinya takut akan Tuhan. Satu kerinduan, satu gairah, passion yang kuat untuk dekat dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, demikianlah aku rindu akan Engkau. Itulah yang diungkapkan pemazmur. Inilah takut akan Tuhan, justru merangsang, mendorong, bergairah untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat arti takut ini dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Takut di sini ditulis dengan kata yare. Arti umumnya yare itu takut, gentar, tapi juga memberi hormat. Bagi orang jahat, mereka takut, mereka gentar pada Tuhan. Kenapa? Ada penghukuman Tuhan yang mengerikan. Maka orang fasik akan gentar dalam hadirat Tuhan karena dosa dan pelanggarannya. Tapi saudara, bagi kita orang pilihan Tuhan, takut akan Tuhan itu memberi makna kita semakin menghormati Tuhan. Ketakutan akan Tuhan justru bukannya membuat kita jauh, tapi semakin mendekat. Karena kita menghargai, menghormati Tuhan, sebagai pencipta kita. Penghormatan kita pada Tuhan kita tunjukkan dengan kita mengabdi kepadanya. Penghormatan kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan kita memujinya. Penghormatan kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi ketakutan akan Tuhan itu justru mendorong untuk mendekat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Maka saudara, salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan itu mesti dia itu pengen bersekutu dengan Tuhan. Nah, ada salah satu arti yang menarik dari kata yare, yaitu berdiri di hadapan Tuhan dan terpesona. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan akan selalu merenungkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan berarti dia punya waktu khusus untuk menyendiri dengan Tuhan. Maka perhatikanlah, orang yang takut akan Tuhan itu selalu menjaga keintiman dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Kalau belum membaca firman Tuhan, seperti ada yang kurang dalam dirinya. Saudara, ada orang, ya, jangan ditiru, tapi saudaraku dimanapun berada, ada orang mereka mengatakan begini, ini perkataan orang itu ya, saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok gitu. Ya. Padahal sebenarnya kan merokok itu efeknya lebih banyak merugikan daripada menyehatkan. Cepat atau lambat efek dari rokok itu pasti akan membuat dampak yang tidak baik. Gitu. Saya dulu juga punya pemahaman sedemikian. Kalau tidak merokok 1 hari itu rasanya ada yang sesuatu yang hilang. Nggak makan nggak masalah, yang penting rokok. Itu dulu, saudara. Nah, tapi kalau kita perhatikan dampak dari orang merokok dan dampak dari orang makan akan lebih baik kepada tubuh kalau orang itu makan makanan yang bergizi. Orang merokok merusak tubuhnya. Tapi karena ada satu pemahaman keterikatan dari orang itu, sehingga kalau dia tidak merokok, maka sesuatu dia katakan hilang, padahal itu merusak sebenarnya. Nah, gambaran bagaimana kita mengikatkan diri pada firman Tuhan. Kalau 1 hari kita belum membaca firman Tuhan, maka kita merasakan sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Itu yang harus kita punya. Jangan pernah 1 hari pun tanpa kita lewatkan untuk tidak membaca firman. Jangan pernah. Maka ada orang mengatakan no breakfast
no Bible, no breakfast. Kalau belum sarapan, kalau belum membaca firman, jangan sarapan dulu ya. Kenapa? Kalau orang makan, dia memasukkan kalori, dia memasukkan vitamin, dia masukkan protein dalam tubuhnya, membuat sehat. Kalau orang membaca firman, maka dia juga masukkan makanan rohani dalam manusia rohaninya yang membuat dia sehat, membuat dia kuat. Inilah gambaran bagaimana terpesona di hadapan Tuhan merenungkan kebaikannya. Maka orang yang takut akan Tuhan akan suka perintah Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan terpesona, mempunyai waktu yang khusus untuk menyendiri dengan Tuhan. Segala yang dikerjakan Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan itu membuat dia terpesona. Maka kalau seperti pujianku, kagum hormat akan Engkau, maka itulah gambaran bagaimana orang takut akan Tuhan, mengagumi, menghormati bagaimana Tuhan, hatinya Tuhan. Dia suka perintah Tuhan. Maka pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tapi juga dikatakan suka pada perintahnya, suka menyendiri dengan Tuhan. Jadi berkat dan kebahagiaan itu tidak terlepas dari yang namanya suka akan perintah Tuhan. Kata suka di sini ditulis dengan kata kafets. Makna pertama senang, seperti hobi. Orang kalau sudah punya hobi, dia akan sediakan waktu untuk melakukan hobinya itu. Kadangkala juga karena hobinya dia lupa dengan waktu. Orang sukanya sepak bola, hobinya nonton sepak bola. Walaupun itu tengah malam pun ya tetap akan dia tunggu. Padahal kalau Liga Eropa itu kan jamnya selisihnya kan kira-kira 8 jam, saudara. Di sana kira-kira jam 7 malam, di sini kira-kira jam 2 malam. Kalau main bola mulai dari jam 2 malam, selesainya kira-kira jam 4. Nah, kalau orang sudah suka sepak bola jadi hobi, jam 2 malam pun dia akan tunggu, bikin kopi. Padahal tubuh kita itu dirancang Tuhan, itu ada jam-jam khusus bagian tubuh itu mengerjakan tugasnya masing-masing. Misalkan jam 2 sampai jam 3 malam itu bagian tubuh di tenggorokan itu membersihkan racun. Maka biasanya pada jam-jam itu seringkali kalau ada gangguan, orang bisa terbatuk-batuk. Pada jam tertentu, kira-kira jam 11 mungkin, itu bagian ginjal akan membersihkan racun. Sampai nanti bagian akhir kira-kira jam 5, itu bagian lambung usus besar itu akan membersihkan racun. Maka pada jam-jam seperti itu biasanya saudara, orang juga akan merasakan yang namanya akan BAB. Nah, coba kita bayangkan kalau pada jam seperti itu, jam 2, jam 1 dia melek sampai pagi untuk lihat bola, maka pekerjaan tubuh untuk membersihkan racun itu akan terganggu. Sebab pekerjaan itu dilakukan dalam kondisi sempurna ketika orang itu istirahat tidur. Tapi karena hobi, maka dikalahkan. Pekerjaan tubuhnya dikalahkan. Demi apa? Nonton bola. Padahal pertandingan sepak bolanya dimulai jam 2. Nanti setengah 2 itu baru dimulai wawancaranya dan sebagainya, atau mungkin jam 1. Selesai jam 4. Sudah bisa bayangkan orang itu tidak tidur sama sekali. Resikonya apa? Kalau itu terus-menerus ya sakit. Tapi karena hobi maka disediakan. Nah, hobi kita atau boleh kata suka pada perintah Tuhan itu, kapet itu harus menjadi hobi kita. Harus menjadi kebutuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kapetnya, hobinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hafaz itu juga punya arti yang kedua, itu please,
mempersilahkan. Kita mempersilahkan perintah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berarti kita tidak menentang, kita tidak membantah atau menyangsikan perintah Tuhan, tapi kita mempersilahkan perintah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Artinya kita melakukan, mentaati. Nah, kalau kita mempersilahkan firman Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami perkenan Tuhan. Sebab ketaatan dan perkenan itu satu kesatuan. Nah, kalau kita hidup dalam perkenan Tuhan, apa yang terjadi? Diberkati. Jadi apa yang dikatakan pemazmur di sini benar. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya. Kenapa? Karena dia akan masuk dalam perkenan Tuhan sehingga dia diberkati. Nah, berkat kebahagiaan akan ada dalam hidup kita. Nah, bukan itu saja saudara. Dikatakan di sini juga anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya diberkati. Jadi di sini pemazmur lebih lanjut mengatakan bahwa bukan hanya dia yang diberkati, tapi juga keturunannya akan hidup dalam berkat. Artinya kalau kita hidup dalam kebenaran sebagai terang, hidup dalam kerinduan akan Tuhan, hidup dalam pengaguman akan Tuhan, kita sebenarnya juga sedang menyediakan berkat bagi keturunan kita. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan dikatakan Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Yakub dan Israel itu satu orang kan, yang kemudian keturunannya disebut bangsa Israel. Sering dikatakan Allah Abraham, tapi juga mesti disampaikan Allah Yakub, Allah Israel, atau Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Siapakah mereka? Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Itu satu garis keturunan. Maka dikatakan ketika ayat ini mengatakan anak cucunya diberkati, betul, Abraham hidup dalam takut akan Tuhan, suka pada Tuhan. Dia mengiyakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata sebanyak inilah nanti keturunanmu, ia katakan itu, Abraham mengatakan iya, percaya. Artinya dia percaya kepada perintah Tuhan walaupun secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Tapi perkataan Tuhan itu iyakan, diiyakan dalam hidupnya. Maka Alkitab mengatakan maka itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Secara manusia nggak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, istrinya sudah tua dan mandul. Tapi dia iyakan perintah Tuhan atau perkataan Tuhan tadi. Maka kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham, karena itu diperhitungkan sebagai kebenaran ketaatannya tadi. Dan bukan hanya Abraham, anak cucunya, ada anak dan cucu. Anaknya siapa? Ishak. Cucunya siapa? Yakub. Maka kita perhatikan dalam doa dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Maka perkataan pemazmur ini benar, bahwa orang benar, anak cucunya akan perkasa, akan diberkati. Raja Daud juga berkata, dahulu aku muda, tapi sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Keturunan orang benar akan diberkati. Ketika kita hidup dalam kebenaran, suka pada perintah Tuhan, semakin mendekat pada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menyediakan berkat bagi keturunan kita sampai kepada cucu kita. Bahkan dikatakan di sini mereka perkasa di bumi. Kata perkasa itu dalam bahasa aslinya Gibor. Nah, seringkali salah satu julukan Allah itu disebut El Gibor atau Jehovah Gibor, yang seringkali diterjemahkan sebagai Allah yang maha kuat, Allah yang perkasa. Maka kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, berarti kita juga sedang mempersiapkan satu generasi pemenang, generasi yang perkasa. Saudara, zaman akan selalu berganti, kesukaran akan selalu datang. Tapi percayalah bahwa keturunan orang benar adalah generasi yang perkasa. Kalau mereka dikatakan perkasa, maka segala tantangan pun akan dikalahkan. Gibor juga punya makna strong. Orang yang takut akan Tuhan akan menghasilkan keturunan yang kuat. Kuat memegang janji Tuhan, kuat dalam keintiman dengan Tuhan, kuat dalam melakukan kehendak Tuhan.
kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, kita bersyukur. Kita diberkati, tapi juga anak cucu kita hidup dalam berkat. Nah, kalau di bagian akhir di sini dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Nah, kata berkat di sini ditulis dengan kata barak. Nah, kalau kata berbahagia tadi di depan itu dengan kata eser. Tapi di bagian akhir juga ditutup dengan kata berkat yang dalam bahasa aslinya itu barak. Dari kata barak ini muncul kata berakah, dalam bahasa Arab barokah. Nah, barak itu berbeda dengan eser. Barak itu punya makna bukan hanya diberkati, menerima berkat, tapi juga prize, mereka akan mendapat kemuliaan. Ketika kita mengembangkan hidup takut akan Tuhan, ketika kita mengembangkan yang namanya kerinduan akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, kita mempersiapkan satu generasi yang kuat, tapi juga generasi yang nantinya akan mendapat kemuliaan dalam Tuhan. Nah, maka luar biasa sekali saudara perintah Tuhan ini. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun zaman keadaan kondisi sesulit apapun hari ini, Tuhan menyediakan yang namanya bahagia. Kalau ada meme mengatakan jangan lupa bahagia, kebahagiaan kita itu tidak bergantung pada dunia. Ingat kisah Horatio Spafford tadi. Kebahagiaannya dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tidak mengambil kebahagiaannya. Dan dia mengatakan semuanya itu miliknya Tuhan. Mari kita hidup dalam yang namanya takut akan Tuhan. Punya passion, punya kerinduan, punya cinta akan perintah Tuhan. Maka bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak cucu kita pun akan diberkati, akan kuat, akan dimuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan bila firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.